Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas hal yang agak berat ya, yaitu tuntutan hukum yang bakal Anda dapatkan jika bisnis Anda melanggar term of service dari Facebook dan IG. Yuk, mari kita langsung masuk ke bahasannya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Oke, jadi video ini saya buat karena beberapa hari yang lalu saya itu ada ngebaca sebuah artikel yang diterbitkan di halaman Facebook mengenai apa yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu sekitar tanggal 18, tanggal 18 artikelnya baru diterbitin. Kemudian itu beritanya lumayan mengejutkan karena Facebook itu melakukan tuntutan ke beberapa bisnis yang melanggar term of service-nya. Yuk kita simak apa aja itu. Ini dia artikelnya, itu taking legal action against those who abuse our service. Ini alamat lengkapnya, teman-teman bisa akses juga langsung, mungkin nanti saya akan taruh di deskripsi. Oke, kita lihat apa sih isinya artikel ini. Oke, ini yang pertama ya. Jadi, artikel ini diterbitkan untuk memperingatkan bisnis ataupun orang yang melakukan suatu kegiatan yang melanggar term of service mereka ya. Dan ini menjadi menarik karena ini adalah the first time, pertama kalinya social media company menggunakan multi yuridiksi untuk melakukan gugatan hukum. Jadi ini benar-benar serius ya teman-teman. Dan itu semua dilakukan untuk melindungi term of service mereka. Jadi mereka ingin melindungi user mereka, si Facebook dan si IG ini. Jadi ini pertama kali ya, pertama kali. Nah, oleh karena itu ketika kita menjalankan bisnis yang berhubungan sama Facebook dan IG, tentu harus membaca term of service-nya kalau nggak ingin dapat gugatan dari Facebook. Ayo, mari kita baca secara lebih detail ya. Nah ini, siapa yang dituntut? Ini salah satunya MGP25, Cyber in Service. Ini nama perusahaannya. Perusahaannya ini mungkin kesalahannya itu adalah menyediakan software otomatis untuk mendistribusikan likes dan komen palsu di IG. Nah, ini hati-hati ya. Ini kenapa saya bikin video ini karena memang sering banget ngelihat di Indonesia ini, sering banget ngelihat maupun di IG dan di Facebook juga sering ada orang atau bisnis yang menawarkan likes dan komen secara singkat gitu kan, atau follower secara singkat. Nah ini yang saya khawatirkan. Takutnya bisnis teman-teman yang seperti itu melanggar term of service-nya Facebook dan IG. Dan bahaya kalau ternyata di notice sama Facebook dan IG, bisa langsung dituntut dan berakhir di meja hijau. Nah, pertama kali saya ngelihat artikel ini di Search Engine Journal ya. Dan yang mengejutkan itu, perusahaan yang MGP25 tadi itu adalah perusahaan yang hanya terdiri dari 2 karyawan. Jadi perusahaan kecil ya. Bahkan mungkin ini sebenarnya perorangan gitu kan. Mereka bekerja berdua aja gitu. Mereka bekerja berdua, terus melanggar ketentuan Facebook dan akhirnya dituntut. Dan bahkan itu bukan di Amerika ya, itu lintas negara. Karena mereka itu kedudukannya di Spain, di Madrid itu ya. Nah, di Madrid. Nah, jadi jangan merasa aman karena kita nggak ada di Amerika Serikat. Karena walaupun lintas negara, Facebook tetap akan melakukan tuntutan. Jadi Facebook udah nggak peduli lagi ya, karena Facebook kelihatan gitu ya, kelihatan mereka benar-benar ingin menjaga term of service mereka. Mereka ingin mengamankan user mereka. Jadi nggak peduli perusahaan itu kecil atau besar, hajar aja gitu ya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Facebook juga menuntut perorangan. Ini ada namanya orang Muhammad Zagar ya. Ini dituntut karena dia juga melakukan data scraping melalui Mesroot. Jadi si Muhammad Zagar ini mau collect data Facebook,
tanpa menghiraukan term of service-nya Facebook. Nah, ini berbahaya ya. Jadi bagi kita, bagi teman-teman semua yang bergerak digital marketing atau di software atau apapun itu, tolong perhatikan postnya Facebook dan IG. Jadi sangat hati-hati sekali, jangan sampai melanggar sehingga terjadi tuntutan. Nah, ternyata setelah saya buka-buka lagi, saya searching lagi, ternyata hal ini bukan baru pertama kali dilakukan. Ternyata pada artikel itu adalah pertama kali dilakukan secara lintas yurisdiksi. Tapi hal ini udah pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya tanpa lintas yurisdiksi, hal ini pernah dilakukan. Jadi bukan baru pertama kali. Di Instagram juga ada artikel serupa yang bahkan telah dilakukan tahun lalu ya, tanggal 25 April 2009. Dan Instagram juga sama. Satu company dan 3 orang yang berlokasi di New Zealand. Sama juga, like view dan follower palsu. Jadi ini sangat sering kita lihat di Indonesia. Dan mereka bahkan setelah diingatkan masih bandel gitu. Jadi udah diingatin oleh Facebook dan Instagram, masih jalanin bisnis mereka yang seperti itu. Sehingga langsung di take down oleh Instagram dan Facebook dan dilakukan tuntutan hukum. Nah, oke, mari kita lihat contoh realnya. Jika teman-teman coba tulis di Google jasa like fanpage misalnya, itu masih ada hasil sekitar 800-an ribu. Bayangin, ada 800-an ribu jasa yang mirip-mirip dengan ini gitu. Jasa like fanpage. Kita nggak tahu dari sekian banyak jasa ini, apakah semuanya itu ngikutin term of service-nya Facebook gitu. Nah, itu yang bikin kita khawatir. Nah, coba lagi kita lihat, ini jasa follower, ini Instagram ya. Ini sampai 6.680.000 itu hasil pencariannya. Bayangin, memang ada sangat banyak sekali agensi yang terjun dalam jasa ini. Tapi kita harus betul-betul memilih dengan seksama mana agensi yang betul-betul menerapkan term of service-nya Facebook. Jangan sampai kita kecolongan. Gara-gara memakai service yang salah, bisnis kita juga ikutan kena getahnya, kena ban oleh Facebook misalnya. Dan bahkan jika teman-teman cari jasa like Instagram itu sampai 12 juta hasilnya. Berarti ada banyak sekali yang menyediakan jasa ini karena memang banyak orang yang mencarinya. Tapi walaupun begitu, kita harus ekstra selektif untuk memilihnya. Teman-teman baca dulu postnya Facebook, postnya Instagram, seperti apa yang dibolehkan gitu. Jika memang betul-betul ingin like yang banyak, itu seperti apa yang dibolehkan. Jangan sampai asal tergiur dengan harga murah, misalnya cuma ditawarin beberapa ratus ribu bisa like-nya banyak banget. Itu jangan mudah tergiur. Coba cek dulu gimana teknik yang mereka gunakan. Benar nggak teknik tersebut gitu. Bisa-bisa begitu tiba-tiba like-nya banyak, malah akunnya di-banned sama Instagram. Ya ruginya makin banyak dong. Teman-teman udah lama ngebangun akun tersebut, tahu-taunya langsung di-ban oleh Instagram. Nah, ini sayang banget gitu. Kita pengennya bangkit jadi sebuah bisnis yang besar, menyediakan solusi kepada masyarakat dan menjadi sebuah brand yang besar, tapi kok berakhir di meja hijau. Oleh karena itu, marilah kita coba perhatikan bersama-sama tos yang udah dikeluarkan oleh Facebook dan Instagram, dan kalau kita menyediakan jasa, maka mulailah berhati-hati dalam menyediakan jasa, baik itu jasa Facebook dan Instagram. Memang sudah sangat banyak di Indonesia ya agensi-agensi yang bergerak di bidang sosial media, internet, dan seperti itu ya. Oleh karena itu, dan kita juga, jikalau bukan sebagai penyedia jasanya, sebagai pengguna jasa pun harus hati-hati. Karena apa? Jika penyedia jasanya itu mendapat tuntutan hukum, terus pertanyaannya kira-kira kita yang menggunakan jasanya bakal dapat efek nggak? Ya tentu dapat ya. Paling nggak minimalnya mungkin akun kita yang dapat masalah. Bisa jadi dibekukan atau lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dari artikel ini saya mengajak teman-teman untuk yuk kembali perhatikan term of service masing-masing media sosial yang kita gunakan. Ini contohnya adalah Facebook dan Instagram. Tapi kan banyak banget ya. Ada Pinterest, ada LinkedIn, ada YouTube, dan lain-lain. Itu banyak banget.
Oleh karena itu, untuk menjaga bisnis kita dalam jangka panjang, karena sayang ya, kalau kita berbisnis tuh harus jangka panjang. Sayang kita capek-capek kita membangun, tapi ternyata kita mengambil jalan singkat tanpa pikir panjang, kita melanggar term of service gitu kan. Akhirnya setelah bisnis ini mulai berkembang, tiba-tiba dapat tuntutan hukum dan itu bakal jadi tantangan yang sangat besar. Bahkan bisa jadi bisnis kita langsung tutup gara-gara masalah tersebut. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan bisnis kita harus semakin bijak dan jangan malas untuk membaca term of service dari masing-masing media yang kita gunakan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada pendapat teman-teman yang berbeda, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon tolong diingatin supaya bisa saya perbaiki kemudian hari. Dan terakhir, buat teman-teman yang memerlukan jasa pembuatan website atau sekedar pengen diskusi tentang digital marketing, jangan lupa untuk langsung mengunjungi projasaweb.com atau kontak langsung email saya di info@projasaweb.com. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini agar mendapat informasi terbaru dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.